Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Purnamasari. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, di sini saya ditugas untuk mewawancarai tentang mata kuliah PMDI, yaitu perubahan Islam di daerah masing-masing. Nah, alasan saya memilih objek Masjid Jamik ini karena di sini terdapat banyak keunikan dan juga sejarah tentang hal terkait tersebut. Nah, jadi untuk itu ditonton sampai habis ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah masjid yang tertua di Kampar yang asli kan, tanpa paku dulu sebatang pun dan tanpa biaya 1 sen pun, secara bergotong royong berturut-turut. Jadi nama pendirinya adalah Datuk Engku Muda Songkal, ayahnya orang Tapian di Selatan, namanya Halim Majid. Pada satu hari Datuk tuh jalan ke pasar kan, kita penganut Islam, tapi waktu itu tempat ibadah tidak ada kan, apalagi masjid. Jadi Datuk tuh kuat agama kan, maka dibawa lah berunding bermusyawarah tokoh masyarakat, alim ulama jadi pandai membikin masjid. Jadi setelah dapat kesepakatannya, Datuk tuh menengok masjid adalah masjid Demak kan, itulah nengoknya. Jadi Datuk tuh bukan pergi dia ke sana micing aja kan, putus maripatnya. Jadi inilah masjid yang tertua di Kampar ini kan, tanpa paku dan tanpa biaya, secara bergotong royong ya. Jadi tiap kampung itu dulu mencari kayu ke hutan masing-masing kan, tiangnya sebanyak 40 biji. Kenapa 40 biji kan, maksimal Jumat kan harus 40 pula kan. Jadi masjid ini didirikan hari Jumat. Waktu itu belum ada orang sholat di masjid, tak ada kan, di rumah masing-masing aja. Jadi waktu mendirikan ini kita kan masih dijajah Belanda. Ada nyonya dengan tuan di sini kan ingin menyaksikan macam mana orang ini mendirikan. Jadi waktu itu setelah lengkap perkayuannya kan, maka gotong royonglah masyarakat negeri di sini pada hari Jumat mendirikan. Sedangkan untuk penghelonya, untuk penariknya adalah tali rotan dulu ya kan, yang seadanya kan. Jadi waktu itu setelah ditarik, dihelo sampai 2-3 kali tidak mau naik kan, keras. Jadi orang dulu kan kuat perasaannya. Maka dipanggillah nyonya dengan tuan itu, tuan nyonya, nih kalau dipaksa didirikan nanti kita beresiko tinggi, bisa korban jiwa. Lebih elok kita tuan menghindar dari sini supaya kita selamat, masjid ini bisa tegak berdiri kan. Akhirnya tuan dan nyonya itu mengangguk-angguk kan, biarlah dibawalah tuan dan nyonya itu ke dalam pasar kan. Setelah hilang, setelah terlindung, dihelo, alhamdulillah berdirilah masjid. Jadi motifnya waktu itu tidak mau dicampur aduk orang kafir dengan orang Islam. Ya, masalah batu, masjid ini mau didirikan lagi, ya gotong royong masyarakat tuh ke Sungai Kampar cari batu yang besar-besar untuk bentalan tiang kan, bahasa sini kan sondi namanya kan, supaya tiang tuh jangan masuk ke bumi atau laku cepat kan. Nah, sebanyak 40 biji. Jadi waktu itu setelah sampai batu di sini dipasang yang lain-lain, ada masalah kan, aman-aman aja. Tiba mirip batu kepelakar batu, menurut buku ini kan, sekali dipasang lari batu itu kan, sekali dipasang jatuh batunya. Jadi heran masyarakat kan, ngadu lagi sama Datuk Engku Muda Songkal tadi kan, tuh batu ini tuh tiap kami pasang tuh dia jatuh lari tuh, tengok Datuk kan, asing nih batu nih, diasingkan jangan dipasang. Jadi akhirnya batu nih itulah berpindah-pindah, kadang-kadang jumpa di tengah-tengah masjid di bawah itu kan, dan kadang tempat uduk sini kan. Dulu kan kita kan air kan mengharapkan air hujan kan. Nah, terakhir sekali batu tuh masuk dalam sumur tua, lebih kurang 12 tahun kan. Itulah Allah berkehendak kan, keluar itu pindah ke dalamnya sekarang kan. Umpamanya kita panas dalam kan, ambil air itu kan setengah gelas diminum mau tidur atau bangun tidur kan, berselawat berdoa juga kan. Itulah khasiatnya batu kan. Pendirinya tadi kan Datuk Engku Muda Songkal, sudah itu arsiteknya adalah Burhanuddin. Itu ada lagi nama-nama yang lain kan, 4 kepala tukang. Jadi tiap-tiap kepala tukang tuh bikin ukiran ini kan di depan kita nih. Jadi ukiran tuh ada motifnya, umpama kan bunga manggis kan, kalau kita tengok di luar kan 5 kan, coba dikupas pasti 5. Jadi untuk kita tuh kan apa yang terucap sesuai dengan hati. Yang kedua ada pula bunga matahari kan. Itulah matahari kan, kalau tak ada matahari kan malam terus aja. Itulah gunanya kan, gelap bumi Islam lama. Itulah contoh ukiran. Jadi orang dulu bikin ukiran bukan sembarangan, ada motifnya.
Gini apa kan keunikannya kan, secara bergotong royong kan masyarakat tuh cari kayu ke hutan kan. Jadi orang kampung tuh pergi ke hutan cari kayu tuh ada kan, ada sudah tuh didekat sama-sama kan. Setelah didekat kayu tuh menghilang, inilah satu kan hilang. Heran lah masyarakat tuh kan, pulang lagi ke sini ngadu sama Datuk Kemudian tuh kemarin kami tuh udah pergi tuh kayu tuh ada. Setelah kami dekat tuh kayu tuh menghilang tuh, baca sama Datuk tuh subhanallah kan. Jadi cara mendapatnya, pergilah Datuk tuh sama masyarakat esok-esoknya kan, sampai lepas kayu tuh diambilnya pemuda satu disuruh azan kan. Sudah itu bermunajat Datuk tuh, timbullah kayu nih, itulah baru bisa ditebang. Jadi ini desa apa nih, Tanjung Belik kan, ini. Itulah kisahnya kan.